One Piece lover, balik lagi di channel UJ Official guys ya. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Untuk kalian yang suka spoiler dan teori tentang One Piece, video ini sangat cocok untuk kalian semua ya guys. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece chapter 1071 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel UJ Official akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Ada beberapa informasi yang sangat menarik dari spoiler kali ini. Informasi pertama yaitu Garp diperlihatkan dalam chapter 1071. Dia ingin menyelamatkan Koby yang telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Seperti yang kita tahu, entah berapa hari atau beberapa minggu yang lalu, Kurohige bersama Katarina Devon dan Vasco Sud datang ke Pulau Amazon Lily. Di sana mereka berniat untuk mengambil kekuatan dari buah Hancock. Usai Shichibukai dibubarkan, Kurohige memang sudah menargetkan buah Hancock untuk diambil kekuatannya. Karena Kurohige tak mau angkatan laut lebih dulu menangkap buah Hancock. Saat Kurohige tiba di sana, pasukan angkatan laut sudah ada di sana terlebih dahulu. Salah seorang marinir yang bertugas untuk meringkus buah Hancock adalah Chobi. Setelah pertarungan dan kekacauan yang terjadi di sana, Rayleigh muncul untuk menolong Hancock. Kedatangan Rayleigh membuat semua musuh mundur dari Pulau Amazon Lily termasuk Kurohige. Namun terdapat berita yang mengejutkan bahwa ternyata Kurohige mundur tidak dengan tangan kosong, melainkan dia menangkap Koby. Sampai saat ini masih belum jelas alasan mengapa dia menculik Koby. Meski begitu, pasti Kurohige memiliki tujuan tersendiri. Sekarang ini sepertinya Koby telah berada di Pulau Beehive. Sebab saat Kurohige menghadang bajak laut Hati dan bertarung melawan Law, di kapal Kurohige tawanan yang ada di sana hanya puding saja. Itu berarti Koby sudah dibawa ke markas. Angkatan Laut memang telah menerima informasi bahwa Koby ditahan di markas Kurohige. Sebab Helmeppo sempat ingin pergi ke sana untuk menyelamatkan Koby. Tapi rekan-rekannya belum setuju untuk melakukan pergerakan itu. Mengingat Garp ingin menolong Koby, maka Helmeppo dan rekan-rekan Koby lainnya pasti akan mendengar hal itu. Sepertinya mereka dengan sangat percaya diri akan ikut bersama dengan Garp untuk menolong Koby. Bergerak bersama Garp akan membuat mereka merasa lebih aman, mengingat Garp memang sosok yang sangat kuat. Ada satu hal yang membuat penasaran terkait keinginan Garp untuk menolong Koby. Jika Garp tiba di Pulau Beehive saat Kurohige masih bertarung melawan Law di Pulau Winner, maka Garp hanya perlu berurusan dengan beberapa komandan Titan saja dan beberapa pasukan Kurohige yang sedang berada di markas. Garp pasti juga ke sana dengan membawa marinir yang sangat kuat. Jadi akan ada orang-orang yang membantunya. Menyelamatkan Koby terdengar cukup mudah jika memang skenarionya seperti itu. Namun berbeda halnya apabila Garp datang ke sana saat Kurohige sudah pulang. Hal yang sangat menarik akan terjadi karena Kurohige pasti akan menghalangi Garp. Jika dia bertemu dengan legenda seperti Garp di lautan atau di tempat lain, Kurohige bisa saja menghindar atau pergi karena tidak mau mengambil resiko. Tapi jika Garp yang muncul di markas Kurohige, sepertinya kecil kemungkinan Kurohige akan kabur. Dia pasti akan bertarung karena sangat rugi untuk meninggalkan Pulau Beehive yang telah lama Kurohige kuasai. Pasti banyak sesuatu yang berharga juga di sana yang tidak ingin ditinggalkan oleh Kurohige. Maka dari itu, apabila Garp datang saat Kurohige sudah pulang, pertarungan antara Garp sang pahlawan melawan Yonko Kurohige tidak akan terhindarkan. Kemudian informasi kedua, bajak laut Kid juga diperlihatkan dalam chapter kali ini. Mereka akan pergi ke kerajaan Elbaf. Sebab yang kita tahu, dalam arc Wano Kuni, Kid dan Killer sempat menyinggung soal seorang pria dengan luka bakar. Menurut mereka, pria tersebut memiliki informasi yang sangat penting yang akan berguna dalam rangka mencari One Piece. Dalam arc Egghead, ketika kilas balik diperlihatkan, ternyata Jaguar Disau tidak mati di Ohara. Dia berhasil selamat walau mengalami banyak luka bakar akibat insiden yang terjadi di sana. Setelah insiden Ohara, Shaw memerintahkan beberapa raksasa untuk mengumpulkan semua literatur penting dari Ohara, dan mereka memindahkannya ke kerajaan Elbaf. Vegapunk juga bilang bahwa Jaguar Disau masih hidup dan berada di sana di persembunyian rahasia.
Lokasi persembunyian itu pasti berada di suatu tempat di kerajaan Elbaf. Pria dengan luka bakar yang dimaksud oleh Kid dan Killer sudah pasti adalah Jaguar Diesel. Entah bagaimana tampaknya mereka telah berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan pria itu. Sehingga dari spoiler kali ini, diketahui bajak laut Kid ini pergi ke kerajaan Elbaf. Kemungkinan besar, arc yang baru nanti setelah arc Egghead adalah arc Elbaf. Jika itu benar, maka sekali lagi Luffy akan bertemu dengan Kid, karena Kid sudah berencana ke sana. Informasi ketiga, Kuma juga diperlihatkan. Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang gimana Kuma muncul. Ada sumber tertentu yang bilang bahwa Kuma berada di Mary Joyce. Walau kabar itu masih meragukan hingga saat ini, jadi untuk sekarang paling aman bilang bahwa Kuma memang akan diperlihatkan dalam chapter terbaru. Tapi di tempat mana dia akan muncul masih belum diketahui. Bisa jadi benar di Mary Joyce, tapi ada kemungkinan lain seperti Kuma muncul di Pulau Egghead atau secara mengejutkan Kuma malah muncul di kerajaan Elbaf. Karena suatu program yang ditanamkan Vegapunk tentu dengan tujuan tertentu. Dan informasi yang keempat diketahui bahwa Kaku telah bertemu dan bertarung melawan Zoro. Bila kita ingat kembali saat di Enies Lobby, Zoro dan Kaku sudah pernah bertarung habis-habisan. Saat itu duel berjalan dengan sangat seru dan menarik, karena kekuatan Zoro dan Kaku saat itu tidak berbeda jauh. Butuh usaha yang sangat keras dari Zoro untuk bisa memenangkan pertarungan itu. Dalam pertarungan melawan Kaku 2 tahun lalu, Zoro juga untuk pertama kalinya memakai teknik Asura. Kali ini mereka berdua bertarung kembali. Dapat dipastikan, duel mereka kali ini akan sangat jauh berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Sekarang ini Zoro telah berkembang menjadi jauh lebih kuat. Selama masa time skip, dia dilatih oleh Mihawk sehingga kekuatan yang dia miliki meningkat drastis. Zoro semakin mahir dalam menggunakan pedang serta dia pun bisa memakai Bosu Sokuhaki dan juga Kenbun Sokuhaki. Selain itu, Zoro juga telah mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga yang membuat dia menjadi semakin kuat. Dalam perang di Wano Kuni, Zoro bertarung melawan 2 Yonko bersama Luffy, Law, Kid dan juga Killer. Dalam pertarungan tersebut, Hausoku Haki Zoro bangkit. Hal itu tentu membuat Zoro menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Dia juga berduel melawan King dan mampu mengalahkan musuh kuat itu. Faktor lain yang membuat Zoro menjadi semakin kuat adalah pedang baru yang luar biasa, yaitu pedang Enma peninggalan Kozuke Oden. Enma merupakan pedang yang sangat ganas, tapi Zoro bisa memakai pedang tersebut dengan cukup baik. Dengan semua perkembangan yang Zoro miliki saat ini, jelas Kaku tidak akan bisa berbuat banyak. Kaku mungkin telah bertambah kuat juga dibanding saat di Enies Lobby, tapi tetap saja kualitas kekuatan Kaku masih jauh di bawah Zoro. Pertarungan Zoro melawan Kaku mungkin akan mirip dengan pertarungan Luffy melawan Rob Lucci beberapa waktu yang lalu, yang mana Rob Lucci kalah jauh dibanding Luffy. Mengingat terakhir terlihat Zoro sedang menjaga kapal bersama Brook, maka kemungkinan besar Brook juga akan ikut bertarung melawan musuh. Sepertinya Kaku tidak bertemu dengan mereka sendirian, melainkan dia bersama dengan Stussy atau sedang bersama salah satu Seraphim. Walau belum dijelaskan dalam spoiler singkat kali ini, tapi kemungkinan besar selagi Zoro melawan Kaku, Brook juga akan bertarung melawan orang lain yang muncul bersama dengan Kaku. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1071. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini guys ya. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk video menarik selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.